Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Fatika Sari Batara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sistem Basis Data atau Fondasi Digital. Navigasi data. Mengapa basis data menjadi jantung dari sistem informasi modern? Tujuan utama sistem basis data. Ada redundasi minim, mengurangi pengulangan data yang tidak perlu, menghemat ruang penyimpanan secara signifikan. Dan yang kedua, ada konsistensi data, memastikan data tetap akurat dan valid di seluruh sistem meskipun terjadi perubahan serentak. Dan yang terakhir, ada keamanan maksimal, melindungi informasi dari akses yang tidak sah dan menjaga integritas setiap rekor. 5 komponen utama ekosistem. Yang pertama ada hardware, server, SSD, dan RAM sebagai infrastruktur fisik penyimpanan. Dan yang kedua ada software, ada OS dan DBMS, MySQL, Oracle, PostgreSQL, pengelola sistem. Dan yang ketiga ada data, fakta mentah yang diolah menjadi informasi berharga. Dan yang keempat ada prosedur, instruksi, dan aturan operasional pengolahan data. Dan yang terakhir ada brainware, pengguna, programmer, dan administrator atau DBA. Abstraksi data. 3 level penyederhanaan. Yang pertama ada level fisik. Tingkat terendah menjelaskan bagaimana data disimpan secara teknis di media penyimpanan. Dan yang kedua ada level konseptual, menjelaskan struktur hubungan antar data secara logika tanpa detail fisik. Dan yang terakhir ada level pandangan atau view. Tingkat tertinggi hanya menampilkan sebagian data sesuai bentuk kebutuhan spesifik pengguna. Model data, struktur, dan hubungan. Model hierarki. Data disusun dalam struktur pohon parential, sangat cepat untuk akses navigasi tertentu namun kurang fleksibel untuk hubungan kompleks. Dan di sini ada model jaringan. Pengembangan dari model hierarki di mana satu child bisa memiliki banyak parent, lebih fleksibel namun memiliki struktur yang jauh lebih rumit. Model data populer dan modern. Relasional. Model paling dominan saat ini, data disimpan dalam tabel, 2 dimensi, baris, dan kolom. Dan yang kedua ada berorientasi, objek, menyimpan data sebagai objek, atribut, dan metode. Sangat cocok untuk aplikasi multimedia yang kompleks. Dan yang ketiga ada model ER, Entity Relationship, digunakan dalam tahap desain untuk memetakan hubungan antar entitas dunia nyata. Dan di sini ada SQL, bahasa universal basis data. Ada DDL, definisi struktur, DML, manipulasi data, DCL, kontrol akses, dan TCL, kontrol transaksi. SQL, struktur query language, adalah standar industri untuk mengelola basis data relasional di seluruh dunia. Kamus perintah utama SQL. Yang pertama, DDL, perintah utamanya create, alter, drop. Fungsi utamanya membangun, mengubah, atau menghapus struktur tabel atau DB. Dan ada DML, perintah utamanya yaitu insert, select, update. Fungsi utamanya yaitu mengisi, mengambil, dan memperbarui data dalam tabel. Yang ketiga ada DCL, grant, revoke. Fungsi utamanya yaitu memberikan atau mencabut hak izin akses pengguna. Dan yang terakhir adalah TCL, perintah utamanya yaitu commit, rollback. Fungsi utamanya yaitu menyimpan perubahan permanen atau membatalkan transaksi. Implementasi di dunia nyata. Perbankan mengelola jutaan transaksi nasabah dan saldo rekening secara real time dengan keamanan ketat. Dan di sini juga ada kesehatan, penyimpanan rekam medis pasien yang akurat dan riwayat perawatan yang terorganisir. Dan ada e-commerce, manajemen stok barang, data produk, dan riwayat pesanan pelanggan dalam skala besar.
analisis, kelebihan dan tantangan. Kelebihan utamanya yaitu efisiensi akses data yang sangat tinggi, konsistensi informasi terjaga, memudahkan pengambilan keputusan bisnis, dan yang terakhir mendukung penggunaan data secara bersama. Di sini juga ada tantangan sistem, biaya hardware dan software yang tinggi, membutuhkan tenaga ahli khusus atau DBA, kompleksitas dalam manajemen backup, yang terakhir resiko kehilangan jika sistem gagal total. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.